Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah pengantar bisnis. Dosen pengampu Siwi Anglesia Sindiasari Sihono, S Akun MBA. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu topiknya adalah proses menggali ide bisnis. Sebelum masuk lebih lanjut, ide bisnis adalah kunci utama untuk memecahkan masalah, dan membangun keberhasilan usaha. Proses menggali ide bisnis adalah salah satu langkah awal yang sangat penting dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Nah, hari ini saya akan membahas secara mendalam mengenai tahapan-tahapan dalam proses ini dan pentingnya memiliki ide-ide bisnis yang solid. Ide-ide bisnis bukan hanya sekedar gagasan. Mereka adalah sebuah fondasi yang menggerakkan keseluruhan usaha. Nah, mengapa sih ide bisnis itu sangat penting? Karena ide bisnis adalah sebuah titik awal segala sesuatu dalam dunia bisnis. Mereka merupakan inti dari inovasi dan pertumbuhan yang kita buat. Contoh-contoh sukses seperti ada Facebook, Tesla, dan Airbnb. Mereka menunjukkan bagaimana ide-ide sederhana bisa berkembang menjadi bisnis yang multi-billion atau sampai dolar. Yang memiliki ide-ide yang solid bukan hanya membedakan antara sukses dan gagal, tetapi juga mempengaruhi seberapa jauh dan sebuah bisnis bisa tumbuh dan berkembang lebih luas. Selanjutnya, langkah pertama yang krusial dalam menggali ide dalam dunia bisnis adalah pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar. Karena ini melibatkan analisis pasar yang komprehensif, termasuk penelitian pasar, memahami tren industri, dan mengidentifikasi celah atau kebutuhan yang belum dipenuhi di sebuah pasar. Pemahaman yang baik tentang pasar adalah kunci mengembangkan ide yang relevan dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang pasar, ide bisnis mungkin tidak akan memenuhi kebutuhan yang ada, atau bahkan ide bisnis itu akan menjadi gagal untuk menarik minat pelanggan yang potensial. Selanjutnya yaitu brainstorming dan pencatatan ide-ide bisnis. Setelah pemahaman pasar tercapai, langkah berikutnya yaitu memulai proses brainstorming. Langkah brainstorming ini adalah momen di mana kreativitas kita berkembang dan kita dapat menggunakan berbagai teknik mind mapping seperti analisis, SWOT, bahkan sesi diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide baru yang diminati oleh pelanggan atau dibutuhkan oleh pasar. Penting untuk mencatat semua ide-ide, bahkan yang terlibat tidak masuk akal pada awalnya. Kadang-kadang ide terbaik muncul dari yang paling tidak terduga. Seperti pencatatan ide-ide juga membantu dalam menghindari kehilangan ide-ide yang potensial bernilai tinggi. Setelah kita menghasilkan sejumlah ide, langkah berikutnya yaitu memvalidasi ide-ide kita. Validasi ide kita dilakukan dengan berbagai cara, seperti contohnya yaitu melakukan wawancara dengan calon konsumen, mengadakan survei, atau bahkan membuat prototipe untuk produk atau layanan kita diuji. Validasi ini adalah langkah yang penting untuk memastikan ide-ide kita
memiliki potensi untuk berhasil di sebuah pasar yang sebenarnya. Tanpa validasi yang memadai, resiko meluncurnya produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau bahkan tidak memiliki minat pasar yang meningkat cukup dapat meningkat. Validasi ide juga memungkinkan para pengusaha untuk mengumpulkan informasi berharga tentang preferensi konsumen, kebutuhan pasar, dan potensi persaingan. Dengan kita memahami lebih baik tentang landscape pasar dan tanggapan calon pelanggan terhadap ide-ide kita, para pengusaha dapat membuat keputusan lebih cerdas tentang arah bisnis mereka dan mengurangi angka risiko kegagalan dalam ide-ide bisnis itu. Selain itu, proses validasi juga dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi potensi kelemahan atau masalah dalam ide-ide bisnis sebelum terlalu jauh. Dengan melibatkan umpan balik dari pasar sejak dini, para pengusaha dapat melakukan penyesuaian, perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam ide-ide bisnis mereka. Ini dapat mencakup perubahan dalam fitur produk, penyesuaian harga, atau bahkan pivot ke arah yang kita sepenuhnya baru. Setelah ide-ide berhasil divalidasi, langkah selanjutnya yaitu adalah refleksi dan penyempurnaan. Ini adalah merupakan tahap terakhir dalam proses kita menggali ide bisnis. Refleksi melibatkan evaluasi balik yang diterima selama proses validasi dan memerlukan perubahan untuk menyesuaikan apa yang perlu untuk kita tingkatkan dalam ide-ide bisnis kita. Proses ini bersifat interaktif dan seringkali memerlukan waktu dan pengalaman untuk menghasilkan ide-ide yang matang dan siap untuk dieksekusi. Refleksi yang baik juga membantu dalam memperbaiki proses untuk iterasi masa depan dan meningkatkan kemungkinan bisnis kita akan berhasil. Dalam tahapan refleksi dan penyempurnaan, pengusaha dapat menyelidiki lebih lanjut tentang respon pasar terhadap ide-ide kita dan menganalisis data yang telah mereka kumpulkan selama proses validasi. Ini dapat melibatkan proses validasi lebih lanjut tentang preferensi konsumen dan pemetaan kompetitor atau bahkan analisis strength, weakness, opportunities atau risk, biasanya juga disebut dengan SWOT, untuk memahami lebih baik posisi mereka di pasar. Dari sini mereka dapat membuat rencana agar tindakan untuk melakukan perubahan yang perlu ditingkatkan keunggulan kompetitif mereka. Selain itu, refleksi yang baik juga melibatkan introspeksi diri dan mengevaluasi kritis tentang proses pengembangan ide-ide bisnis itu sendiri. Para pengusaha dapat bertanya kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah berhasil dan dalam proses tersebut dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam proses tersebut, dan apa sih yang perlu kita pelajari untuk kedepannya agar bisnis kita menjadi lebih maju dan lebih sukses. Ini dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin bisnis yang lebih baik, serta memperkuat kemampuan mereka dalam mengembangkan ide-ide baru. Dalam kesimpulan, proses menggali ide bisnis melibatkan langkah-langkah seperti sistematif dan kreatif, mulai dari pemahaman pasar hingga refleksi dan penyempurnaan. Dan menerapkan strategi-strategi ini dengan cermat, kita dapat mengembangkan ide bisnis yang kuat
demi perjalanan menuju kesuksesan. Setiap langkah dalam proses ini memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menghasilkan ide-ide bisnis yang menginspirasi dan berpotensi. Dengan kinerja keras, ketekunan, dan kreativitas, setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai atau menemukan ide bisnis yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan berharga tentang proses menggali ide bisnis dan dapat membantu Anda dalam perjalanan menggali ide bisnis Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya atau menghubungi saya setelah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.